Satria Jala Katulistiwa, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Hadir kembali dengan saya Serda Anggraini di Jala Katulistiwa News of the Week periode 29 April sampai dengan 5 Mei 2024 dengan beragam-ragam berita yang telah kami sediakan untuk Anda semua. Lantamal 12 memberikan pembekalan kepada pelaku latihan SAR dengan pemateri dari Basarnas Pontianak dan Diskes Lantamal 12 di Gedung Malaheti Satuan Kapal Patroli Lantamal 12 Pontianak, Kalimantan Barat, Senin 29 April 2024. Letkol Laut Pelaut Putu Bagus Haryanto selaku Wakil Ketua KPL Latihan Pencarian dan Penyelamatan di Laut Wilayah Kerja Koarmada 1 tahun anggaran 2024 membuka pembekalan dengan harapan para pelaku dapat menerima ilmu yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam latihan SAR. Di antaranya bagaimana memahami kegiatan SAR di lapangan, cara penanganan korban di lapangan, cara penanganan medis, juga bagaimana melakukan evakuasi korban, cara mengevakuasi korban, dan hal-hal penting yang harus dipedomani selama melaksanakan latihan pencarian dan penyelamatan di laut. Dan Lantamal 12 Laksamana Pertama TNI Afiantoro Oswirawan menghadiri rapat koordinasi PJ Gubernur Kalimantan Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Hotel Mahkota Pontianak, Kalimantan Barat, Senin 29 April 2024. Dalam rakor tersebut, PJ Gubernur menekankan akan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Selain itu, sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki tugas dan kewenangan yang bersifat atributif, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di kabupaten dan kota. Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Dr. Yo Suryono membuka latihan pencarian dan penyelamatan di Laut Wilayah Kerja Koarmada 1 tahun anggaran 2024 di Gedung Malahayati Satuan Kapal Patroli Lantamal 12 Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa 30 April 2024. Latihan SAR di laut yang digelar ini melibatkan satuan-satuan samping di antaranya Lanut Supadio, Ditpolairut Polda Kalimantan Barat, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pontianak, Dijen Bea dan Cukai Kalimantan Barat, dan KSOP Kelas 1 Pontianak. Tahap pelaksanaan latihan SAR ini diawali dengan latihan gladi posko dan dilanjutkan dengan latihan manuver lapangan di perairan Pontianak. Pelaksanaan latihan ini juga diikuti 258 personil yang terbagi dalam beberapa satuan tugas antara lain Satuan Tugas Pendukung SAR, Satuan Tugas Pendukung Kesehatan, Satuan Tugas Pendukung Informasi, dan Satuan Tugas Pendukung Intelijen. Usai membuka latihan SAR, Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Dr. Yo Suryono bersama Komandan Lantamal 12 Laksamana Pertama TNI Afiantoro Oswirawan menanam bibit pohon asam Jawa di Mako Lantamal 12 Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa 30 April 2024. Turut serta dalam penanaman pohon asam Jawa dan Guspur Lako Armada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik dan Guskam Lako Armada 1 Kolonel Laut Pelaut Anu Sutanto dan Asop Bangko Armada 1 Kolonel Laut Pelaut Elmondo Samuel Sianipar. Dan Lantamal 12 Laksamana Pertama TNI Afiantoro Oswirawan bersama para pejabat utama Lantamal 12 mengantar keberangkatan Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Dr. Yo Suryono di Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu 1 Mei 2024 dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Laut NC212-200 MPAP 8201. Keberangkatan Pangko Armada 1 beserta rombongan ke Jakarta ini adalah usai membuka latihan pencarian dan penyelamatan laut di wilayah kerja Koarmada 1 tahun anggaran 2024 serta mengikuti kegiatan penanaman pohon asam Jawa di Lantamal 12. Dan Lantamal 12 Laksamana Pertama TNI Afiantoro Oswirawan bersama pejabat utama Lantamal 12 kunjungi Gubernur, Kapolda, dan Wakapolda dalam rangka kunjungan kehormatan untuk menjalin kerjasama dan silaturahmi serta menguatkan sinergitas. Courtesy call atau kunjungan kehormatan ini merupakan bentuk perkenalan dari Laksma TNI Afiantoro Oswirawan yang baru saja menerima jabatan sebagai Dan Lantamal 12 pada tanggal 23 April 2024. Inspektur Komando Armada 1 Laksamana Pertama TNI Sunarto menutup audit kinerja Inspektorat Koarmada 1 di Lantamal 12 dan jajaran tahun anggaran 2024 di ruang rapat Mako Lantamal 12 Mempawah, Kalimantan Barat, Jumat 3 Mei 2024. Beberapa penekanan Irko Armada 1 diantaranya agar seluruh staf Lantamal 12 dan jajaran segera menindaklanjuti hasil temuan tim audit kinerja Irko Armada 1, laksanakan program kerja dan anggaran sesuai ketentuan serta tingkatkan sistem pengendalian intern terhadap kegiatan Satker dengan menerapkan manajemen berbasis resiko. Sedangkan dalam Lantamal 12 Laksamana Pertama TNI Afiantoro Oswirawan menyampaikan kepada jajarannya agar temuan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan tim Waslab dijadikan sebagai bahan acuan untuk ditindaklanjuti ke arah perbaikan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Lantamal 12.
Prajurit Lantamal 12 bersama Pangko Armada 1 Laksamana Muda TNI Yo Suryono nonton bareng pertandingan sepak bola babak semifinal Tim Nasional Indonesia U23 melawan Uzbekistan U23 dalam ajang Piala AFC Asian Cup U23 tahun 2024 di Gedung Malahayati Satrol Lantamal 12 Pontianak, Kalimantan Barat, Senin 29 April 2024. Kegiatan nobar atau nonton bareng merupakan bentuk dukungan kepada Timnas Indonesia. Selain itu juga untuk meningkatkan semangat nasionalisme sekaligus wujud kecintaan terhadap olahraga sepak bola tanah air. Dan pertandingan pun berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Uzbekistan. Jelang pelaksanaan manuver lapangan pada latihan prosedur SAR Laut Wilayah Kerja Koarmada 1 tahun anggaran 2024, Asops dan Lantamal 12 Kolonel Laut Pelaut Said Hasan Hutagalung memimpin pelaksanaan kegiatan Tactical for Game yang berlangsung di Gedung Malahayati Satrol Lantamal 12 Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat 3 Mei 2024. TFG digelar guna memastikan kembali seluruh pelaku yang tergabung dalam Satuan Tugas SAR Laut Lantamal 12, memahami seluruh rangkaian kegiatan di lapangan menit per menitnya sehingga ada gambaran tentang situasi yang akan mereka hadapi. Asops dan Lantamal 12 mengawali TFG dengan menekankan kembali kepada seluruh pelaku agar memahami dengan pasti tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Penekanan lain yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan latihan dengan berpegang teguh pada standar operasional prosedur yang berlaku dan keselamatan personil serta material tetap menjadi prioritas utama. Aspotmar dan Lantamal 12 Letkol Marinir Aribowo Agus menghadiri rapat kerja daerah Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 di Aula Daud Mountain Geraha Pramuka Kalbar, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 4 Mei 2024. Rakerda tahun ini difokuskan untuk membahas program kerja Kuarda yang akan dilaksanakan agar mengacu pada kegiatan Kuarnas mendatang. Selain itu, segala kegiatan agar dikoordinasikan dengan instansi terkait sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar serta tetap mengutamakan tujuan dan prinsip dasar kepramukaan. Lantamal 12 mengikuti operasi penegakan ketertiban dan justisi tahun 2024, razia malam gabungan POM TNI, Propam, BNN serta Satpol PP di tempat hiburan malam wilayah Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu 5 Mei 2024. Operasi Gaktip dan operasi justisi tahun 2024 ini merupakan program kerja polisi militer TNI. Tujuannya untuk menegakkan hukum dan disiplin seluruh prajurit dan PNS TNI, terutama di tempat hiburan malam. Selain itu juga untuk meningkatkan citra TNI dan Polri di mata masyarakat sekaligus upaya memaksimalkan dan mengurangi tingkat pelanggaran di lingkungan TNI dan Polri. Asops dan Lantamal 12 Kolonel Laut Pelaut Said Hasan Hutagalung memimpin apel gelar pasukan latihan pencarian dan penyelamatan SAR Laut di wilayah kerja Koarmada 1 tahun anggaran 2024 bertempat di Dermaga Mahkos Satrol Lantamal 12 Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu 5 Mei 2024. Latihan prosedur SAR Laut ini dilaksanakan dalam rangka menguji dan meningkatkan kemampuan dan mengukur tingkat kesiapsiagaan personil dan unsur-unsur SAR TNI Angkatan Laut, khususnya Koarmada dalam melaksanakan operasi penanggulangan kecelakaan di laut. Dalam pelaksanaan latihan selain melibatkan prajurit dan alutsista TNI Angkatan Laut juga melibatkan beberapa instansi lain diantaranya Kodam 12 TPR, Lanut Supadio, Polairut Polda Kalbar, Basarnas Pontianak, Bea Cukai Pontianak, KPLP, Pelindo dan RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Sekian berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya bersama kru Dispen Lantamal 12 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Satria Jala Katulistiwa, Jales Veva Jayamani.